Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Anissa Johni, NIM 252137 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas PPL untuk semester 7. Yang mana di video ini saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran di kelas 7 dengan kurikulum merdeka, yang mana dengan model pembelajaran inquiry learning, yang mana merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan untuk berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan. Berikut video pembelajaran yang saya buat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelas 73. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Ketua, silakan pimpin doanya. Ya Allah, bermadram, bermadram, baca doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan lagi pada minggu ini. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sekarang kita absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Bontak hadir Bu. Arfiano Dwi Chandra, Hadir bontak. Arsyad Zafrani, Pindah. Pak. Bia Pindah, Arya Satria, Larissa Rina, Dana Diaksa, Janov Aprilia, Faiz Ahmad, Viko Nismara, Muhammad Excelino, Pak. Muhammad Fakri Aziz, Muhammad Felix, Muhammad Fitra, Muhammad Gani, Muhammad Anita,
Muhammad Rafi, Nabila Desia, Taufal, Muhammad Raifa, Ririn, Risma Itia, Rizky Febiano, Tisna Cynthia Lia, Sonia Umaira, pulang jam 4 Sahib, pulang jam 4 Sultan Tinggi, Syara Melandari, Tristan, Tristan sakit. Kita doakan semoga teman kita cepat sembuh sehingga dapat belajar kembali bersama kita. Amin. Saya baik, kelas 73 semuanya udah siap untuk belajar? siap Kalau ada sampah atau ada makanan dalam mulutnya silakan dibuang dulu. Nggak ada? Bagus ada ibu ya. Nah, sekarang ayo kita mabar TIK. Mari belajar TIK. awas aku kamu pada LD dulu Boleh. Nggak ada yang ngetik-ngetik keyboardnya berisik. Nah, sekarang materi kita pada hari ini yaitu tentang dampak sosial dari informatika. Semuanya mohon perhatiannya ke depan. Yang penting silahkan dicatat buatan bukunya. Ini kertas saja. Nah, sekarang perhatikan ke depan dan dengarkan. Ibu akan menjelaskan materi kita dampak sosial dari informatika. Yang pertama itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi atau sering disingkat TI adalah teknologi yang menggunakan komputer untuk menyimpan, mengambil, mentransmisikan atau mengirimkan data dan informasi. Yang mana TI itu secara umum adalah sistem informasi dan komunikasi atau sistem komputer yang terdiri dari perangkat keras. Bahasa Inggrisnya apa? Perangkat keras? Hardware, perangkat lunak, software, dan perangkat peripheral lainnya yang digunakan oleh pengguna. Nah, agar dapat berinteraksi dengan perangkat lainnya, maka TI ini dapat ditambah dengan peralatan komunikasi seperti jaringan komputer, internet. Nah, sehingga kita sebagai penggunanya dapat berkomunikasi dan juga mengirimkan informasi. Nah, jadi TI yang ditambahkan dengan peralatan komunikasi itulah disebut dengan TIK. Apa itu TIK? Teknologi informasi komunikasi. Nah, itu dia TIK. Nah, selanjutnya ada pengaruh TIK terhadap kehidupan masyarakat, di mana TIK ini berpengaruh terhadap kehidupan kita, seperti dalam aktivitas keseharian. Sekarang kita bisa membayar listrik, bisa membeli pulsa dari rumah saja dengan ponsel kita yang ada aplikasi di dalam ponsel kita. Contohnya kan seperti aplikasi Berimo dan lainnya. Nah, jadi itu mempermudah aktivitas keseharian kita. Seperti kita sekarang kalau mau bepergian kita tinggal pesan ojek online kan dari HP. Nah, selanjutnya dalam pendidikan atau e-learning, waktu wabah COVID-19, pembelajaran kita secara daring kan. Anak ibu udah pernah nge-zoom? Nah, itu termasuk pengaruh dari TIK di bidang pendidikan atau learning. Dan
Dengan adanya TIK ini kita bisa mencari referensi pelajaran di mana? Di Google. Nah, dari Google, dari YouTube. Selanjutnya di bidang kesehatan, yang mana kita bisa konsultasi dengan dokter tanpa harus jauh-jauh pergi ke dokter. Dari rumah saja melalui ponsel kita bisa, seperti Halodoc. Kita tinggal ketik di Google, lalu kita bisa konsultasi tentang penyakit kita di Halodoc contohnya. Nah, kalau di bidang ekonomi dan perdagangan, sekarang musimkan all shop. Kita semuanya serba all shop. Apalagi kaum yang mager-mager keluar, tinggal dari rumah saja bisa berbelanja seperti berbelanja di mall. Apa contohnya all shop? Shopee, Tokopedia, Lazada, Tokopedia, WeChat. Nah, selanjutnya di bidang pekerjaan, yang mana dapat membantu kita dalam bidang pekerjaan. Kita bisa dari rumah bekerja. Contohnya kita seorang programmer, kita bisa membuat aplikasi dari rumah saja. Kita bisa membuat web dari rumah. Nah, selanjutnya ada dampak positif dan juga negatif dari TIK. Tentunya segala sesuatu itu ada dampak baiknya dan juga ada dampak buruknya. Dampak positif dari TIK itu memudahkan pengelolaan keseharian kita. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, keseharian kita. Kita bisa membayar listrik atau membeli pulsa dari rumah saja melalui smartphone kita dengan melalui aplikasi. Dan selanjutnya memudahkan komunikasi dan hubungan sosial, yang mana kita kan punya saudara, punya teman yang jauh di daerah sana, kita bisa berkomunikasi. Kita bukan bisa berchattingan saja, bahkan kita bisa seperti bertatap muka, yaitu melalui video call. Nah, selanjutnya memudahkan pencarian informasi dan juga berbagi informasi, yang mana kita bisa mencari informasi apa saja melalui internet, melalui di Google, tinggal kita ketik saja. Bahkan kita bisa membaca koran. Kita tidak perlu lagi membeli buku. Sekarang koran ada koran online. Nah, selanjutnya yaitu sebagai sarana hiburan. Anak-anak ibu sini semuanya anak FF ya? Tidak. Oh, FL. Anak apa Wak? Rata-rata semuanya pada main game kan? Iya, ada. Ngebusin. Nah, jadi dampak positif itu termasuknya sarana hiburan seperti game dan juga sosmed. Nah, selanjutnya penunjang pendidikan. Kita bisa mencari referensi dari Google, dari video YouTube, bahkan di TikTok ada juga referensi. Selanjutnya lingkungan tanpa kertas atau paperless, yang mana dengan adanya TIK ini kita tidak perlu lagi memakai kertas. Kadang kertas ini bisa hilang, bisa basah. Nah, sekarang kita hanya perlu membuat foldernya yang dapat kita simpan di komputer. Selanjutnya dampak negatifnya, yaitu penyebaran informasi yang salah. Ya, seperti yang terjadi sekarang itu hoax. Nah, jadi kita jangan menyalahgunakan teknologi. Jangan sembarangan menyebarkan informasi. Kita teliti dulu apakah informasi itu betul atau tidak, supaya tidak terjadi penyebaran informasi yang salah.
Selanjutnya kecanduan internet dan game. Nah, karena keasikan main game jadi lupa waktu. Itu termasuk dampak negatifnya. Selanjutnya berkurangnya aktivitas sosial. Maksudnya karena kita kecanduan dengan teknologi, jadi kita kurang berhubungan sosial dengan orang. Bahkan kita tidak mengenal tetangga kita sendiri karena kita selalu berkurung di dalam rumah. Nah, selanjutnya itu berkurangnya aktivitas fisik. Karena kita selalu bermain gadget kita sukanya hanya rebahan sambil main game, sambil lihat TikTok, sambil goyang-goyang di TikTok. Siapa anak TikTok di sini? Bukan saya. Boleh main TikTok tapi gunakan dengan baik. Jangan goyang-goyang di TikTok. Goyang di TikTok. Kita gunakan TikTok itu untuk mencari referensi yang baik-baik. Kalau kita goyang-goyang pakai pakaian seksi, kita melanggar norma agama dan juga norma adat. Sekali-sekali Nah, selanjutnya adanya potensi kehilangan pekerjaan karena adanya teknika yang sangat berkembang pesat sehingga adanya pengurangan tenaga kerja karena sudah digantikan dengan teknologi. Contohnya saja karena ada Shopee, adanya all-shop online, kita tidak perlu lagi membuat itu toko atau merekrut pekerja banyak. Kita bisa sendiri. Nah, selanjutnya potensi korban kejahatan, yang mana sekarang banyak penipuan. Wow. Cek, Bu. Korban kejahatan banyak penipuan online, hati-hati ya. Nah, selanjutnya kolaborasi di dunia maya. Yang mana kolaborasi di dunia maya itu sering kita sebut dengan kolaborasi virtual atau daring, yaitu melakukan kerja bersama dengan orang yang berbeda tempat dan waktu untuk menyelesaikan tugas menggunakan perkakas tertentu. Anak ibu semua bawa buku paket kan? Ya, ada. Lihat di halaman 226. Nah, ada contoh perkakas yang kita gunakan untuk kolaborasi daring itu. Contohnya seperti Zoom, yang mana kita berkolaborasi dalam bentuk chat online dan tatap muka. Mana ada, Bu? Wow, ini ada WhatsApp. Contoh kolaborasi di dunia maya itu seperti Zoom, Zoom itu Tadi Pak. media sosial itu adalah media interaktif yang memungkinkan penggunanya untuk bereaksi, menuliskan ide dan ekspresi, serta kita dapat membagikan informasi di dalam komunitas virtual tersebut. Apa contohnya media sosial? WA, Instagram, Twitter, Telegram.
pribadi itu dilindungi oleh hukum yang disebut dengan hukum privasi. Hukum privasi adalah hukum yang berujung pada pengelolaan, penyimpanan dan juga penggunaan informasi pribadi. Nah, sekarang anak ibu duduk juga coba baca apa yang ada di sini. Sekarang kita akan nobar. Di sini pokoknya anak ibu silakan perhatikan videonya baik-baik terkait materi di dalam sosial informatika. Nanti suaranya hanya kita semua diharapkan diam. Silahkan anak-anak buat kesimpulan dari terkait dengan materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Maka silahkan buat kesimpulannya di buku tulis informatikanya masing-masing. Dimulai dari sekarang, silahkan buat. Silahkan buat kesimpulannya. Tidak ada yang berisik. Semuanya harus buat. Untuk membacakan hasil dari kesimpulannya. Yang berisik nanti dia yang Ibu panggil duluan untuk maju ke depan. Yang tidak membuat kesimpulan nanti ada sanksinya. Kita suruh nanti dia nyanyi ke depan. Jadi semuanya buat kesimpulan. Kesimpulannya adalah satu, saat bertemu dengan teman janganlah bermain HP. Dua, Karena waktu kita mau habis, jadi Ibu akan memberi kesimpulan materi kita hari ini tentang dampak sosial informatika, yang mana teknologi itu TIK itu dapat membantu pekerjaan kita sehari-hari, dapat memberi manfaat bagi kita, misalnya membantu kita dalam pekerjaan sehari-hari, dalam pendidikan, dalam bidang kesehatan, dan juga lainnya. Tetapi kita harus pandai memanfaatkan teknologi pada zaman yang canggih saat ini.
memanfaatkannya dengan baik, maka kita akan dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Nah, jadi kita harus pandai-pandai dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai seperti yang dikatakan Sipa tadi, teknologi yang mengendalikan kita sehingga kita lupa waktu. Karena misalnya kita bermain gadget dan terus kita lupa waktu. Seperti kita lupa untuk beribadah. Orang azan kita masih juga nggak jelas nengok HP. Kita juga lupa belajar. Bahkan karena main gadget terus kita sampai begadang sehingga kita ngantuk-ngantuk di sekolah. Dan jangan salah menggunakan sosial media. Di sini siapa yang suka main TikTok? Saya. Bukan saya. Mulai dari sekarang biasakan penonton yang baik. Kita bisa ya, ceramah bisa dicari di situ. Pelajaran bisa dicari di situ. Kalau kita joget-joget pakai baju yang seksi, itu kita melanggar agama dan juga melanggar. Nah, jadi itu nggak baik dan buat dosa kita aja. Nah, dan kita jangan suka membuli teman. Di sosmed jangan suka mengejek teman atau memancing supaya teman marah atau menyindir-nyindir teman. Tapi manfaatkanlah yang dengan baik untuk menyampaikan informasi yang baik dan yang benar. Nah, zaman sekarang ini teknologi itu membuat yang jauh jadi dekat, membuat yang dekat jadi jauh. Siapa yang tahu apa maksudnya itu? Teknologi itu membuat yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Nah, Jangan jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. ya maksudnya. Misalkan kalau biasanya main HP, kalau main HP kan ada jadi lama. Ya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Kan kita sedang bekerja di sana jauh, itu kita main HP, otomatis ada yang sisa-sisanya agak jadi lama, akhirnya cepat. Jadi lama. Tapi kalau ada jauh Biasakan bahasa Indonesia kalau kita di sekolah lagi belajar. Kadang nggak boleh kita menggunakan bahasa kita, bahasa Minang. Tapi kalau dalam kelas lagi belajar gunakan bahasa Indonesia. Kalau kata biasa, biasakan. Nah, jadi maksudnya itu teknologi itu membuat yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Karena dengan teknologi yang jauh jadi dekat, yaitu pamannya kita berjauhan sama teman, sama saudara, tapi kita bisa menjadi dekat karena kita bisa chattingan sama dia, bisa berkomunikasi, bisa secara virtual kita bertatap dengan dia, makanya harus dekat. Jadi yang dekat bisa jadi jauh karena misalnya anak ibu lagi suaranya hello, hai, hello. Jadi yang dekat jadi jauh. Misalkan lagi belajar kelompok nih, yang satu sibuk mencari tugas yang dikerjakan, yang lainnya sibuk aja main HP, sibuk mencari yang lain. Nah, bahkan kita sedang duduk berdua dengan teman karena kita memainkan teknologi, memainkan gadget, kita tidak ngobrol dengan teman di sebelah kita. Jadi itu jauh. Jadi teknologi itu membuat yang dekat jadi jauh. Nah, jadi seperti itulah maksudnya. Nah, jadi ibu harapkan anak-anak ibu itu dapat memanfaatkan teknologi itu untuk yang hal-hal positif, sehingga tidak merugikan kita dan juga orang lain. Karena kita juga perlu mengikuti
mengikuti perkembangan zaman, mengikuti teknologi yang berkembang ini, karena kita hidup di zaman teknologi yang serba canggih, agar kita tidak ketinggalan. Nah, jadi ada ini kedua, ada yang ingin ditanyakan? Jadi kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, maka Ibu akan tunjuk pertemuan kita pada hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah.